Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah dilaporkan ke polisi oleh orang tua murid. Beberapa hari ke belakang ada kejadian seorang kepala sekolah yang dilaporkan oleh orang tua siswa di salah satu SMA di Lebak, Banten, kalau nggak salah. Gara-gara si kepala sekolah itu menampar, katanya menampar tapi ya nggak keras, nggak terlalu keras. Gara-gara menampar ketika melihat si siswanya merokok. Sebetulnya kejadian seperti ini seorang kepala sekolah atau guru yang dilaporkan ke polisi oleh orang tua siswa bukan hanya kali ini. Kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi di sekolah. Para guru-guru yang menghukum seorang siswa yang bandel, yang melanggar, lalu orang tuanya tidak terima dan dilaporkan ke polisi. Bahkan muncul video-video yang ya memparodikan gitu. Sebetulnya mungkin bentuk protes terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Jadi ada muncul video seorang guru melihat siswanya berantem, terus melanggar, merokok apa gitu. Lalu ya gak berani menegur karena takut dilaporkan. Muncul video seperti itu. Dan ya pasti seorang guru jadi agak was-was. Guru-guru itu, pengajar-pengajar jadi agak was-was untuk menegur seorang murid, atau ketika muridnya melanggar, ketika muridnya bandel, jadi agak takut. Dan sampai saat ini sepertinya tidak ada solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah ataupun pihak pemerintah. Kalaupun ada, berarti solusi yang dibuat itu belum tepat. Karena kejadian seperti ini masih terjadi. Kejadian seperti ini terjadi karena tidak adanya standar aturan dan hukuman yang jelas gitu di sekolah atau di lembaga pendidikan manapun. Mungkin ini bisa jadi saran untuk lembaga sekolah atau lembaga pendidikan untuk membuat aturan tertulis seperti undang-undang sekolah gitu. Aturan larangan dan kewajiban para siswa beserta sekalian jenis-jenis hukumannya. Jadi ada standar gitu. Melanggar ini hukumannya ini, melanggar ini hukumannya ini. Jadi jelas kalau dia melanggar ini hukumannya ini. Jadi kalau kalau udah ada itu, ketika penerimaan siswa baru, kan orang tua datang tuh ke sekolah, orang tua siswa sodorkan aturan itu, aturan tertulis itu. Ini aturan di sekolah kita, ini aturan di tempat pendidikan kita. Kalau Anda mau terima, kalau Anda sanggup, silahkan lanjut, anak Anda disekolahkan, kalau tidak, sekolahkan di tempat yang lain. Jadi ada kesepakatan antara orang tua dan pihak sekolah, pihak guru. Kesepakatan terhadap aturan-aturan dan hukuman-hukuman yang berlaku di sekolah. Jadi nanti kalau ada siswa yang lapor ke orang tua gak akan lapor polisi. Karena sudah ada kesepakatan itu. Orang tua sudah tahu bahwa kalau anak ini melanggar ini, atau melanggar misalkan anak ini merokok, maka akan dihukum seperti ini. Begitu juga untuk para guru. Orang tua tetap bisa melaporkan guru ke polisi jika si guru-guru ini menghukum siswa di luar kesepakatannya itu.
kesepakatan itu. Jadi masih, kalau misalkan si guru itu menghukum siswa karena kesal, karena amarah pribadi, sehingga melakukan hukuman yang berlebihan di luar standar yang sudah disepakati, maka orang tua siswa bisa melaporkan ke polisi. Lalu aturan itu, tertulis itu, ditempel tuh di tiap kelas. Karena biasanya kalau di sekolah itu aturan atau tata tertib seperti itu ditempel hanya di aula. Sedangkan tidak semua siswa, bahkan kebanyakan siswa tidak melewati aula tersebut atau yang ada tulisan tersebut. Jadi ditempel di tiap kelas, kalau perlu baca sebelum mulai belajar. Agar apa? Agar nempel tuh di otak di para siswanya, di para muridnya. Agar nempel. Lalu untuk merokok, banyak siswa, bahkan di tempat saya pun rata-rata seperti itu. Siswa itu merokok di jam-jam istirahat. Jadi ketika istirahat, mereka keluar lingkungan sekolah dengan alasan mau jajan atau apa. Padahal mereka mencari tempat untuk merokok. Solusinya seperti apa? Mungkin sekolah bisa menutup gerbang saat istirahat. Jadi gerbang tidak dibuka kecuali saat pulang. Gerbang sekolah. Jadi gak akan ada siswa yang keluar lingkungan sekolah. Terus bagaimana kalau si siswa ini punya alasan atau dengan beralasan mau jajan ke kantin yang di luar? Maka sekolah sediakan seperti ruko atau bangun seperti ruko-ruko gitu. Lalu kantin-kantin yang di luar itu tawari mereka untuk sewa ruko di sekolah. Jadi buka di sekolah, buka kantin. Jadi gak perlu keluar, gak ada alasan lagi untuk keluar lingkungan sekolah. Dan kalau itu terjadi, maka sekolah akan ada penghasilan lebih dari penghasilan sewa ruko itu. Nah itu hasil sewa ruko itu bisa tuh dibayarkan untuk tambah-tambah gaji guru honorer. Apalagi melihat kejadian kemarin di SMA yang di Lebak itu kan, siswa nyampe katanya demo, lalu melakukan mogok sekolah, tidak masuk sekolah selama 2 hari, dan kompak itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA, tidak ada yang hadir selama 2 hari. Entah itu memang semua siswa merasa kesal dengan si kepala sekolah ini, atau memang ada yang mengorganisir di belakang. Karena dirasa-rasa mungkin kalau satu kelas masih bisa masuk akal, atau satu angkatan gitu, kelas 3 semua. Tapi kan ini dengan kelas 1, kelas 2 tidak ada yang masuk sama sekali. Biasanya kan kalau ada yang protes seperti itu, tetap ada yang murid teladannya yang tetap masuk, tidak ikut-ikutan. Nah ini enggak, semuanya gak ada yang masuk. Lalu ada video siswa yang diwawancara, katanya memang si kepala sekolah ini suka marah-marah, suka temperamen, suka berkata kasar. Dan termasuk dari seorang guru yang diwawancara juga melakukan atau mengeluarkan statement yang sama, bahwa si kepala sekolah ini sering marah-marah, sering meluap-luap amarahnya ketika memarahi siswa. Ini tidak bisa dianggap sepele. Hal-hal seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Termasuk pemerintah harus melakukan atau membuat solusi untuk masalah ini. Karena ini berulang terjadi hal-hal yang seperti ini. Guru dilaporkan ke polisi gara-gara menghukum siswa yang melanggar aturan. Dan ketidakjelasan aturan di sekolah ini
tidak adanya kejelasan hukuman di sekolah ini udah lama gitu. Waktu saya sekolah pun seperti itu. Kadang sebenarnya kita ketahuan baju dikeluarin maksudnya dikeluarin dari gak dimasukin ke dalam celana, itu kadang langsung dicubit. Bahkan tidak sekali dua kali, cubitannya itu sampai biru, sampai memar. Tapi ya dulu kan kita gak ada bilang ke orang tua gitu, gak pernah lapor ke orang tua. Itu gak jelas gitu, gak tahu memang seperti itu. Kalau kita keluar baju dikeluarin, hukumannya dicubit, kan rasanya gak mungkin gitu, rasanya gak akan mungkin ada hukuman seperti itu. Sedangkan siswa yang membawa motor ke sekolah itu gak dihukum apa-apa, bahkan diperbolehkan oleh sekolah. Sedangkan itu kan jelas-jelas melanggar aturan. Bukan hanya melanggar aturan sekolah, tapi melanggar juga aturan negara. Bahkan ada beberapa siswa yang celaka, meninggal akibat membawa motor ke sekolah. Dan kan sekolah sudah tahu bahwa siswa terutama SMP itu belum bisa bawa motor, belum punya SIM, bahkan bawa motor gak pakai helm ke sekolah. Sedangkan katanya di sekolah itu kita dididik untuk mentaati aturan. Ada statement seorang guru ketika ditanya kenapa laki-laki tidak boleh rambutnya panjang. Kita mau rambut panjang atau botak sekalipun, katanya tidak akan mengganggu pelajaran, tidak akan mengganggu belajar. Kalau kita gondrong nggak serta-merta kita jadi, bukan berarti kita jadi bodoh gitu. Itu gak ada hubungannya, kata si guru itu. Tetapi itu dilakukan untuk mentaati aturan, untuk belajar mentaati aturan. Karena kita kemanapun, dimanapun, pasti ada aturannya. Misalkan kita ke negara lain pasti ada aturan sendiri. Bahkan di rumah pun ada aturan tersendiri gitu di rumah. Masing-masing rumah itu kan beda-beda aturannya. Tapi di sisi lain, seperti tadi kita siswa yang membawa motor dan dibiarkan, bahkan diperbolehkan, itu kan secara tidak langsung sekolah mengajarkan kita untuk melanggar aturan. Kenapa aturan masalah kerapihan saja bisa sampai dicubit, tetapi itu yang jelas-jelas melanggar aturan negara tidak apa-apa, bahkan diperbolehkan. Di Jawa Barat kemarin dengar-dengar Pak Gubernur pernah melarang atau mengeluarkan statement untuk melarang siswa membawa motor ke sekolah. Tapi sayangnya sampai sekarang para siswa masih membawa motor ke sekolah. Ketidakjelasan aturan seperti ini yang harus dihilangkan di sekolah, di lembaga pendidikan khususnya sekolah. Nah, bayangkan coba, apalagi siswa-siswa sekarang ya, yang seperti kemarin di Lebak itu kan berani berargumen. Gimana kalau tiba-tiba ada siswa yang lagi ngerokok, terus ketahuan, kepergok sama gurunya, lalu dimarahin. Terus kata siswanya, emang ngerokok melanggar aturan ya? Iya, melanggar aturan. Terus aturan yang mana? Nah, kalau tidak tertulis kan bingung si gurunya. Karena iya, aturan mana? Kalau tidak tertulis. Harus tertulis dan harus, ya kalau bisa di setiap kelas gitu disimpan aturan-aturan tertulis itu. Biar jelas, biar ada
ada kesepakatan, ada standar yang jelas lah untuk aturan di sekolah. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.